tapi tertawa yang dihasilkan oleh proses berpikir. Jadi kan ada yang bilang tertawa monyet tertawa. Enggak, yang dimaksud dohik ini adalah dohik tertawa yang dihasilkan oleh proses berpikir. Berarti hasil stand up comedy itu dohik. Betul, stand up comedy. Wah. Hasil dari proses berpikir. Yang mana itu cuma manusia saja. Sekarang kita coba zohik akhirnya apa aja? Punchline. Bisa kan? Si A, si B, komedian itu siapa? Tadi. Tukul, Radit, Radit. Nah ini Tukul definisinya apa? Hayawan, natik. Ya. Hayawan, ini juga hayawan, ini juga hayawan, natik. Ini juga hayawan, natik. Maka dia kuli karena dia masuk ke dalamnya ada banyak afrod kan. Dia kuli. Karena dia ada nggak dohik di sini? Nggak diajak dia. Kamu nggak diajak. Natik. Ini natik. Kuli. Ya, maka karena dia tidak diajak di dalam hakikat afrodnya, maka dia al-kuli al-arodi. Karena dia nggak diajak maksudnya. Iya, karena dia tidak diajak. Kan ini ada hakikatnya nih. Hakikatnya dia hewan natik kan? Ini juga hewan natik. Ada nggak dohik di situ? Nggak ada. Ya. Ada. Berarti kesimpulan Arodi. kuliah Arodi itu yang nggak diajak. Tidak diajak. Al Arodi itu apa sih artinya itu sih? Al-kharij anil mahiyah. Keluar dari hakikat. Di luar. Al-kulli, al-arodi. Nah, sekarang pertanyaannya, dia sodik ke satu hakikat atau banyak hakikat? Sodik itu Dia masuk ke banyak hakikat atau satu hakikat saja? Nggak ada hayawan muftaris ya? Monyet, kirdun masuk nggak? Nggak. Sodik adalah hakikatin wahidatin. ya mau. Kalau mau yang lebih ekstrim gitu, tidak ada yang bisa mengetahui zati dan arodi kecuali waliullah. Oh iya. Itu ada, saya nemu di Asia. Ya lebih ekstrim. Kan ini kan kita gampang karena udah ditentukan kan. Hayawan itu apa? Ya natik. Enggak, insan itu hayawan natik kan? Iya. Iya kan kita udah tahu gitu. Iya. Nah, itu kan yang muwadek itu, kan siapa? Falasifa. Ya. Biasanya juga dulu bingung, ini siapa yang nentuin ini hayawan natik? Iya. Berpikir gitu. Iya kan? Bingung itu juga. Hayawan gitu loh maksudnya. Iya, pas saya ini lihat hasilnya di footnote la yastati'u ay yufarriqu baina zati wal ardi illa man ikhtarahu lahu min awliyaihi. Gimana aja? Gimana di Asia itu udah lah. Lanjutkan lagi. Restoran. Tohik, jadi silahkan jadi waliullah nanti tahu. Sodik ala hakikoh. Ya udah sekarang kita ya ini dulu aja. Sampai sana dulu kan. Ya Kak Ufi jawab nggak? Ya Kak Ufi jawab ayu syai'in huwa. Ayu syai'in huwa fi arodihi. Jadi dia bukan masuk ke dalam zat tapi masuk ke dalam arodi. Tidak masuk ke dalam mahiyah. Arodi. Yang keempat. Ini takrifnya saya ambil dari Syekh bukan dari kitab. Kalau di kitab-kitab itu biasanya takrifnya pakai al-maqul ala kasirin mukhtalifin fil haqiqah. Tapi kalau saya paham ini sama aja maknanya. Maknanya sama aja. Tadi harus yang pada kitab. Ini namanya apa? Ini genus 1, asal 2, 3, dia namanya khosoh. Khosoh. Kuli yang lain contohnya masih ya. Messi. Tahu kalau bahasa Amiah masih itu Oke.
Oh iya. Itu ada sejarahnya. Masyi kullu syai'in masyi bi khair. Oh, berjalan. Berjalan. Masih berjalan. Berjalan yang baik. Mesh. Kalau ma'lis Maaf. Tapi sejarahnya nggak tahu. ada sejarahnya. Awalnya dia ma alaihi syai'. Nggak sengaja sengaja. artinya. Nggak sengaja ma alaihi syai'. Nggak bermaksud. Ma alaihi syai'. Ma alaihi syai'. Kalau Aywan ma'ali syai' itu dia berarti sifatnya nggak sengaja, Ustaz. Berarti kalau misalnya huwa Kan itu pindah makna ya. Dari maklis. kalau Aywan Kalau sengaja ngapain maklis? Ayo. berarti Lanjut no. Ayo ah, ini tahu ya. nggak sengaja gitu. Ayo Arab. Mafis. Fish. Mafihi Mafihi syai'. Tidak ada. Ma'ruf. Dari selesai. Mesh. Ma'ruf, Ustaz. Nah ini masih dia maknanya di sini berjalan. Yang berjalan bukan berjalan, yang berjalan. Allah. Di sini dia sodik. Kita lihat afrodnya. Afrodnya ada saya. Siapa lagi? Bayu lagi. Siapa aja? Terserah. Zaid. Siapa lagi? Baik. Aslam. Yang berjalan, yang lain jangan manusia dong. Itu kucing. Kirtun. Ya, monyet. Ah, monyet. Ayo, saya monyet. Apa lagi ya? Ngecek gerakan. Maik sih kamu. Ngomong. Apa aja kamu pikir dulu? Kuda. Kuda. Ngecek nih. Ya, Bayu apa hakikatnya? Hayawan? Natik. Zaid hakikatnya hayawan? Natik. Kuda hayawan sohil. Apa lagi? Hayawan-hayawan yang lain ya. Maka masih ini dia apa? Arodi karena nggak ada masih di dalamnya kan? Zaidun ada masihnya kan? Hayawan natik nggak ada kan? Nggak ada. Langsung. Dan langsung berarti masih Masih termasuk. dia al-kulli al-aradi. Oh, kuda Arab. Karena dia nggak masuk dalam hakikat afrod. Satunya. As-sadiq ala hakoik. Hakoiknya banyak kan? Baik mukhtalif. Nggak cuma hayawan natik doang kan? Baik mukhtalifah berarti. Hakoik mukhtalifah. Wow. Wala yaqa'u fi jawab. Wala yaqa'u fi jawab. Dia tidak bisa menjawab. Misalkan ditanyain apapun, ayu syai'in huwa atau ma huwa, itu nggak bisa dijawab dengan arad. Ini namanya arad. Aradun. Ini kan kasih. Aradun. Mas ini ada yang ditanyakan? Ini Ustaz, apa berarti ini tadi bahasnya masih kuliatul khomas ya? Ya. Emang masuknya kuliatul Iya. khomas kan? Ya, ini kita masuk Materi 4 ya. materi mantik beneran ini. Sebelumnya bercanda. Sebelumnya masih Sebelumnya masih bercanda. Jalan-jalan. udah kamu nggak ditanya, aku tanya Ustaz. Yang terakhir. The man of the match. Pingsan. Insan. Dan yang disebut di sini ya. Ma gua. Maka dia ibaratun, itu tarifnya nggak usah pakai alkuliah. Ibaratun tamami Tamam. hakikati al-juz'iyat. Karena ketika ditanya misalkan insan afrodnya apa? Lagi A, si B, si C gitu kan? Iya. C. Lagi. Terus dia A artinya apa? Hayawan. Hayawan natik. Nanti. Jadi ini tamamul mahiyah.
Ya, tamamul mahiyah ya hayawan natik. Kalau juz'ul mahiyah apa? Hayawan sama natik. Hayawannya atau natiknya aja. Tapi kalau tamamul mahiyah itu hayawan natik. Makanya disebutin semua gitu hakikatnya secara sempurna. Berarti tamam hakikoh. Tamamul hakikoh atau mahiyah. Ada hakikoh, ada mahiyah, ada huwiyah. Itu beda sih sebenarnya, tapi nggak usah di sini lah. Di makulat saja, umur insan. Nah ini hayawan natik ya kan. Tamamul mahiyahnya hayawan natik. Sedangkan insan itu artinya apa? Hayawan natik juga. Hayawan natik. Yang berbicara. Iya kan? Iya. Sama dong ini kan. Nah maka dia tidak masuk. Dia tidak zati. Kenapa? Kenapa dia tidak masuk zati? Karena nggak ada di sini hayawan sama natik kan. Nggak ada insan nggak di sini. Insan natik nggak ada kan? Berarti dia tadi kayak arut. Nah dia dikatakan zati enggak. Dia nggak masuk hakikoh. Tapi dikatakan arodi lah dia tamamul hakikoh ya kan. Maka ulama mengatakan dia wasitoh. Hidup enggan mati tak mau dia. Wasitoh. Ya disebut dengan ikan lele enggak? fasel. Fasel. Nah, jadi fasel siapa yang tahu? Ya, tahu. Soba ngarek di Pasti suara. Ya, Enggak usah kuliah wis mulai. Ya ini Maka di sini udah dapat 4 ya. 4 terus 5. Udah selesai. Iya. kuliah terkomis. Kuliah Nah, nanti nau ini dia bisa masuk ke zati, bisa masuk ke arodi, atau dia masuk ke wasito. Itu tergantung takrifnya zati apa, takrifnya arodi apa. Jadi ada 3 kemungkinan, tapi kita membahas kemungkinan yang paling masyhur. Yaitu ketika dia masuk ke dalam wasito. Keren. Screenshot. Silakan di balas. Baru beli kita. Jadi itu ulama ada yang membagi ke arodi sama zati saja. Ya. Arodi sama zati. Ada yang ketiga, ada yang bagi ketiga. Arodi, wasito sama zati. Nah, yang bagi ke zati sama arodi saja, ntar ikhtilaf dia. Ikhtilaf fasal nau dia masuk ke arodi atau masuk ke zati. Ntar ikhtilaf. Ada yang bilang dia masuk zati. Ada yang dia bilang masuk arodi. Di mana wasito? Tidak ada wasito, lah wasito. Maka jadi simpulkan apa? Kuli in daraja fi zat. Mundarij fi zat. Mundarij fi zat. Artinya apa mundarij fi zat? Dakhilun fil haqiqah. Fi haqiqati juz'iyatihi. Terutama juz'i kan, juz'iyat afrodnya gitu. Dia masuk ke dalam hakikat atau mahiyah atau makna daripada juz'inya itu. Ini namanya apa? Zati. Kalau ini yang kedua, laisa kazalik. Berarti apa dia? Arodi. Yang ketiga, bukan dua-duanya. Wasito. Nggak masuk zati. Mau masuk zati, tapi nggak masuk ke hakikat. Afrodnya. Mau masuk arodi, tapi dia nggak di luar juga dong. Dia tamul hakikah ini. Dia ibarat tamamul hakikah. Bingung ada kan? Tidak wasito. Bayi nama. Nah, terus yang zati ini imma dia pertama kemungkinannya apa? Sodik ala hakikoh, hakoik khalifah, ya kan? Sodik ala hakoik. Hakoik kan jamak, makanya nggak cuma satu itu, hakoik. Maka dia disebut dengan apa? Jins. Terus yang kedua dia sodik ala hakikoh wahidah doang. Apa namanya? Faslun. Ini sama juga. Satu ala hakoik ya kan. Di dalamnya ada banyak hakoik. Wah, kalau banyak hakoik. Arod
Ini hakikoh wahidah doang. Apa namanya? Khos. Wahidah apa? Now. Wahakaza. Coba kita baca matanya. Hafal matan selesai. Sekalian merujuk kemarin itu ya. Mustaqmal halaman 26 ya. Mustaqmalul alfaz maksudnya mawdu', bukan mustaqmal tapi mawdu'. Mustaqmalul alfaz haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufrad. Murakkab ini dia pembahasannya nanti di tasdiqat atau di takrif. Apa? Bait 2. Mustaqmal lanjut halaman bait 27. Fa'awalun yang pertama mufrad ya maksudnya. Madalla juz'uhu ala juz'i maknahu bi aksi madalla. Enggak, fa'awal ini maksudnya murakkab. Murakkab itu tarifnya itu. Madalla juz'uhu ala juz'i maknahu. Maka yang dia tidak seperti ini maka dinamai mufrad. Itu ada 4 surah kemarin kan. Kalau masih ingat. Wa huwa ai al-mufrad ya. Ala qismaini a'dil mufrada. Kulli yunau juz'iyyun haitsu wujida, ada kulli dan juz ini bi'tibar apa? Pembagian mufrad bi'tibar maknanya. Karena maknanya kulli juz itu sifat daripada makna, bukan lafaz. Fa mufhimu ishtirakin, maka yang maknanya ini menerima syarikah kulli ka asadin. Nah, contohnya lafaz asad. Artinya apa? Makna asad, maknanya asad bukan lafaznya. Wa aksuhu ai aksu al kulli al juz'i. Wa awalan yang pertama apa? Kulli lizati in fi handarat ya. In fi azati indarat. Fansibhu maka namai dia zati. Aw li aridin iza kharaj atau insibhu li arid. Bukan li arid aslinya, li arad. Kenapa pakai istilah arid? Karena supaya sesuai apa? Wazan. Ada namanya wazan di ilmu arad, di ilmu arud wal qafiyah nanti ya. Ilmu syair lah bikin saya. Jadi ini terpaksa gitu. Li arid aslinya li arad, cuman supaya rima gitu. Awalan di infihan dan simpu awli aridin idza kharaj. Kalau di sini fansub fansibhu. Fansibhu. Waduh. Lanjut deh. Nasabahnya sih. Lanjut. Wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas. Wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas. Dunan intiqas dunan naqs artinya. Jingsun wa faslun aradun naun wa khas wa awwalun salasatun bila syatat. Wa awalun apa berarti? Tiga yang awal. Apa yang pertama? Jingsun, faslun, arad. Bukan. Wa awal itu jingsun. Jadi jings itu ada 3 macam. Salah satu bila syatat. Apa artinya syatat? Apa kemarin? Apa artinya syatat? Apa tadi? Tip Pertengahan. Enggak ada ya? Kita tidak ngomong apa nih syatat? Jingsun qoribun au ba'idun au Wasat. wasat. Wasat ini wasat. Nah, di sini musannif menjelaskan makna pembagian jings. Jings. Nah, ini harus kita berkenalan dengan ini tadi sudah selesai kan? Kelas ya. Lanjut ke pembagian jins. Ya, pertemuan depan ta'rifat selesai tasawwur. Alhamdulillah. Insyaallah. Jinx. Ada jinx korek, jinx bait. Ya. Jadi apa itu? Komponen yang paling mendasar dari alam semesta itu. Jadi ulama falasifah itu dulu
membedah gitu alam semesta itu komponennya apa aja gitu. Maksudnya dipreteli gitu kan. Nah, maka disimpulkan bahwasanya alam semesta itu ada 10 komponen istilahnya. 10 komponen. Nah, 10 komponen ini itu dikerucutkan lagi menjadi 2 saja. Yaitu jauhar sama arot. Jauhar sama arot. Nah, ini nanti pendalamannya di mapel matkul enggak ada matkul sih. Di madah. Divan ilmu ya, divan ilmu makulat namanya. Makulat. Itu kita bahas jauhar sama arot. Arot itu ada 9. Nah, ini kita gak bahas arot, kita bahas jauhar aja. Jauhar itu apa? Maqoma binafsihi. Maqoma binafsihi. Kalau arot itu yang menempel di jauhar. Contohnya ini papan tulis. Yang kita lihat ini sekarang papan tulisnya apa? Arotnya papan tulis? Putih. Nah, putih itu bukan jauharnya, putih itu arotnya. Sifat juga ada jauharnya. Panjang juga bukan jauharnya, tapi arotnya. Nah, itu. Nah, jauhar itu dia istilahnya partikel terkecil lah. Jadi ketika di nah, partikel terkecil jauhar. Silakan menyebut atom atau Planck, apa lagi? Kuantum. Proton. Fisika gitu. Jauhar. Tarifnya apa? Tarifnya silakan di ya di bahasan makulat lebih takik sih. Ini kita bukan lagi bahas makulat soalnya. Lebih dari 5 jam. Jauhar, terus jauhar itu ketika dia yatarokab ma'al akhor nempel membentuk suatu entitas bernama jisim. Jadi jisim itu adalah jauhar yang tersatukan. Jauhar murakkab. Nah, jisim itu artinya apa? Jauhar murakkab. Nah, ini jauhar ini dia jinsnya jisim kan? Jins bagi jisim. Murakkab itu fasal bagi jisim. Jadi yang namanya hakikat ini hakikatnya jauhar nih, ya. Hakikatnya jauhar. Nah, hakikat itu terdiri dari fasal sama ini kan. Jins sama fasal kan. Misal apa? Hewan, natik. Hewan itu jins, natik itu fasal. Sama, jisim juga punya jins, punya fasal. Jinsnya jauhar apa? Jauhar. Fasalnya murakkab. Terus jisim ini jauhar fard. Ghairu jisim. Ghairu jisim. Atau jauhar fard. Komponen terkecil. Nah, jisim. Nah, dia menjadi jisim nami namanya. Apa? Yang bisa bertumbuh kembang. Jismun nami. Nah, jisim ini dia sebenarnya jins kan? Jins berarti jisim. Masalahnya sampai sekarang saya nggak tahu jisim nami ini namanya apa nih. Karena ini ya jins, ini fasalnya gitu. Ya udah namanya jisim nami. Gitu. Bukan naminya aja. Karena naminya aja itu apa? Itu fasalnya. Nami itu fasalnya, ya. Nami itu fasalnya. Ya udah anggap aja namanya jisim. Jisim nami mas ya, jisim nami. Sama kayak gini, misalkan kita nggak tahu namanya jisim, ya udah berarti kita nyebutnya jauhar murakkab. Paham nggak? Ini belum diketahui namanya apa. Kayak dikasih nama aja. Nggak mood kali. Ini ghairu Bisa gitu ya. ghairu namin ya. Ghairu namin. Jisim ghairu namin. Namanya panjang. Ya, lanjut. Di sini di bawahnya jisim namin ada yang namanya hayawan. Hewan itu apa? Jismun namin. Jadi ini jinsnya. Ini jinsnya hayawan. Ini jinsnya hayawan. Jismun namin.
mutaharrik. Bisa jadi fasalnya itu hayawan ini falasifah itu bingung fasalnya hayawan apa ya. Jadi mereka karena bingung diletakkan dua fasal. Sebenarnya fasalnya pilih salah satu. Pilih salah satu antara hasas. Ini fasalnya dia. Sebenarnya hasas. Atau mutaharrik bil irodah. Bil irodah. Pilih salah satu aja. Karena fasal itu cuma satu. Nah, kenapa ada dua? Karena falasifah bingung. Jadi kita jadi bingung juga gitu. Ini nabat. Hayawan. Di bawah hewan ada apa? Ada banyak kan? Banyak. Insan, asar, ada faros. Apa insan hayawan? Hayawan Taris. hayawan dan di bawah mereka juga ada banyak lagi. Namanya juz'iyat tadi, udah bukan kulli. Ini kulli yang terakhir. Namanya juz, iya. Si A, si B, si C. Nah, itu. Jinx yang paling atas namanya jingsun alin. Jingsun alin. Sawak kana. Sama jingsun alin. Apa jinx alin itu artinya? Siapa? Ma laisa fawqahu jinx. Ma laisa fawqahu jinx. Ma laisa fawqahu jinx. Di atasnya tidak ada jinx. Ayo dur. Jelas lagi ada lagi. Jelas lagi kan? Makanya ilmu makulat itu pembahasan tentang jingsun alin. Ada jauhar, ada kaif, ada kam, ada mata, ada al-aina, ada al-infial, ada al-fi'il, dan al-nisbah, al-idhofah, dan lain sebagainya. 10 di ilmu makulat. Jings alin itu salah satunya jauhar, tambah satu aja. Jism. Ini apa? Ma laisa fawqahu jins. Paling bawah apa? Nih, hayawan sama nabat ya kan? Nah, ambil hayawan aja. Ini namanya jingsun safil. Apa tarifnya? Ma laisa tahtahul jins. Ini dibalik aja kan? Jadi tak fawqahu kan? Tasahu. Yang di tengah ini jism sama jism nami. Jism sama jism nami. Dia apa? Jingsun mutawasit. Nah, ini jadi secara mutlak ya. Sifatnya tidak nisbi. Artinya jings ali langsung bisa kita jawab jauhar. Jings mutawasit langsung bisa jawab. Jings safil. Nah, ini pembagian yang kurang bermanfaat di ta'rif. Jadi ini biar ya buat kamu aja for your information. Ini pembagian yang tidak bermanfaat di ta'rif nanti. Di ta'rif itu nanti yang dicari adalah jinx, qorib, bait. Nah, ini pembagian yang secara mutlak ya. Jadi yang di bawah ya namanya disabdilkan. Sedangkan kalau qorib sama bait, pembagian yang kedua itu jinx dibagi ke qorib sama bait. Gak ada wasat sebenarnya. Gak ada wasat. Qorib sama bait doang. Wasat. Nah, jinx qorib itu tarifnya susah sebenarnya. Tapi gampang maknanya. Maknanya adalah jinx yang paling dekat. Jadi misalkan kita tanyakan insan, dia jinx qoribnya apa? Yang paling dekat dengan insan apa? Jadi jinx qorib bagi insan. Sisanya di atasnya jinx bait. Ya, nggak ada mutawasit. Jadi jism nami bagi insan dia jinx bait. Jauhar apa jism dia jinx bait bagi insan. Jauhar dia juga jinx bait bagi Jauhar. Apa artinya jauhar? Jadi ketika ditanya qorib atau bait itu sifatnya nisbi.
nggak mutlak ya. Jadi oke, hayawan, oke insan jenis koribnya hayawan. Tapi kalau hayawan dia jenis koribnya apa? Jisim nami ya. Jisim nami dia jenis koribnya. Jisim nami. Ya kan? Maka jisim nami ini bisa jadi jenis korib sekaligus jenis bait ya kan? Jenis korib binisbah lil hayawan. Jenis bait binisbah lil insan. Nah, maka jenis korib sama bait itu sifatnya apa? Nisbi. Gak bisa kita tanyain jisim nami jenis korib apa bait? Tanya dulu bagi siapa dulu ya kan? Jauhar jenis korib apa bait? Bagi siapa dulu? Binisbah siapa dulu ya? Kalau jisim oke jenis korib. Kalau insan bait sekali. Jenis bait jidan enggak. Jenis bait toh. Jenis bait. Beda sama taksim yang tadi yang pertama. Kalau yang pertama gak usah ditanya, langsung mutlak jawabannya ya kan. Coba jenis ali enggak? Iya jelas jenis ali. Jenis ali. Jisem. Jenis apa? Muta? Awasi. Gak usah ditanya jenis barin apa, gak usah. Berbeda sama jenis korib sama bait tadi. Ya. Kalau jenis korib itu nisbi, bait juga nisbi. Tergantung kamunannya ya. Maka nanti takrif bil hatam itu takrif berapa? Takrif yang sempurna itu adalah takrif dengan jenis korib plus fasal korib. Oh iya, berarti fasal juga ada koribnya. Ada koribnya nggak? Nggak ada. Fasal korib bait insya Allah nggak dibahas karena nantilah cari sendiri di shit. Karena di matanya juga nggak dibahas. Fasal korib bait gampangnya ya itu sama kayak jing sih. Ini insan, fasal koribnya apa? Nanti fasal baitnya hasas. Nami juga fasal baitnya insan. Murokab juga fasal baitnya insan. Nami murokab. Berarti apa? Tapi nanti itu spoiler aja ya. Spoiler. Tapi nggak dibahas kan ya, nggak dibahas di matan. Dan guru saya juga nggak bahas ketika bahas matan sulap. Tahunya nanti pas baca-baca sendiri berkelana. Lanjut. Wal kulliyatu khamsatun dunanti kos jingsun wa faslun aradun naw'un wa khas wa awalun salatun bila syatat jingsun qaribun au ba'idun au wasat. Tadi kita sama-sama sepakat bahwasanya kalau qarib sama ba'id enggak ada mutawasit. Ya. Maka di sini musonif seolah-olah dia ingin mentaksib ke sini ke alif mutawasit sama safir. Tapi bahasanya beliau qarib sama ba'id. Seharusnya kalau qarib sama ba'id enggak ada wasat. Nah, jadi seolah kecampur gitu istilahnya beliau. Oh, biar ngepaskan matang. Mungkin ya, biar nggak lepaskan Matang. Bisa sama. Dulu saya iskal gitu. Ini perasaan nggak ada wasat. Oh, wasat ketika taksimnya alin sama safir. Itu baru ketahuan pas baca banani. Tidurmu paham pun? Gak ada. Syarat banani, syarat terbaik, syarat terbaik sulam. Itu secara jelas, saya bilang. Itu banani. Apa? Itu Paham? Bukan, itu kan? Yang anda pegang itu banani. Selamun no. Enggak, ini kita punya saya sendiri. Bisa dia paham. Duh, sopan. Oh, kan? Jingsu, korib, baik. Kamu basah. Nah, cetakan di sini gimana? cetakan di Sabek ada. Cetak buat sendiri. Itu berapa eksemplarnya? Enggak, buat sendiri lah. Pribadi. PDF, info PDF. Ibu beda. Ada PDF. Maksudnya kalau nyetak itu berapa? Cetak sini murah 40 dong. 40 le. Ya. Mas Nabhan punya juga itu. Minta aja dicetak sama Mas Nabhan. Info PDF. Berarti itu semua buku boleh Ustaz? Di situ? Apa? Semua buku bisa dicetak di situ. Saya Iya. Namanya percetakan. ini juga percetakan. Sering percetakan. Percetakannya yang disampaikan. Ada level minimal ininya nggak Ustaz? Ada minimal lainnya? Enggak ada. Apa 70 ya kemarin? Info PDF. 70 buku. Enggak ada 70 pon. Saya lupa ada naik kayaknya. Kamu masih murah. Ya, Faslun ya, lanjut bab terakhir.
Faslun fi jam berapa ini? Isbatil al-fajr Habis 4. Apa? 10 seperempat aman. 4 jam lagi ya. Faslun fi nisbatil alfazi lil ma'ani. Ya. Wa nisbatul alfazi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsan. Tawatu'un tasyabbukun takhalufu wa nisjiraku aksuhut taraduf. Ini pembagiannya ada aslinya 4 terus jadi 5. Ini nisbah antara lafaz ke makna, antara lafaz ke makna. Terus setelah itu ada nisbah antara makna ke afrod. Jadi ada lafaz, makna, afrod. Sekarang kita lafaz ke makna. Nisbah tuh, nisbah. Alfaz jil ma'ani. Ini pembahasan terakhir kita. Pertama, ada yang dia lafzun wahid, maknahu wahid. Lafaznya satu, maknanya satu. Misal, maknanya ya udah hayawanatik, ya udah satu maknanya. Atau lagi, nur, misbah, maknanya satu. Nah, ada yang lain, wujud. Nah ini terbagi jadi 2. Ada lafaz musyaqqik, ada lafaz mutawati. Mutawati. Nah, musyaqqik itu apa? Ma tafawatat afrodu. Ini ma tasawat afrodu. Ma tasawat afrodu. Contohnya ya apa? Wujud. Contohnya musyaqqik itu wujud. Tafawut itu apa tafawut? Ma fi min tafawut farjil basalah tarami futur ya. Ya, kekacauan. Maksudnya apa? Ada yang lebih, ada yang rendah. Ada yang lebih, ada yang biasa aja. Contohnya wujud ini. Wujudnya saya dengan wujudnya Tuhan berbeda kan? Ya, wujudnya kita. Wujudnya kita apa? Butuh ya. Kok di atas? Kok di atas tuh? Wujudnya kita terbatas ya kan? Iya. Wujudnya kita juga butuh diwujudkan. Wujudnya kita berawal dari ketiadaan. Iya. Berarti berbeda dengan Tuhan. Wujudnya Tuhan berbeda. Wujudnya Tuhan tidak butuh wujudnya kita. Gue punya bahasa nih. Nah ini makanya wujud. yang lain misalkan bayat putih. Nah, bayat putihnya telur, putihnya bajunya belum dicuci. Putih kan beda. Putih itu. Kalau ini yang mutawati ini dia sama. Tidak bisa kita katakan paling. Contoh, jadi mutawati itu sama afrodnya. Levelnya itu sama. Misalkan apa? Insan. Jadi nggak bisa kita katakan misalkan bayi si paling manusia gitu, nggak bisa. Si paling manusia berarti Ada yang lain hayawan. iya. Masih paling putih kan masih logis kan? Si paling Iya, paling putih. Si paling wujud. Si paling ngomong si paling manusia loh. paling manusia kan? Paling manusia. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Kita mengatakan si paling manusia nggak bisa. Itu berarti Paling itu bisa ya. ya terserah. Bisa. Iya kan ada levelnya kan? Ada. Iya kewibuannya ada di Anda Sama baik. Si paling skena. Iya, kalau apa wibu. Berarti kalau misalkan levelnya berbeda-beda itu musyaqqik, kalau levelnya sama kemanusiaan yang ada di saya sama dengan manusia yang ada di Anda. Itu dia mutawati. Terus yang kedua, lafzun wahid. Sama aja.
maknahu muta'addid. Contohnya apa? Ainun. Ainun. Dia maknanya ada banyak. Ada makna basiroh, makna yang di mata. Lihat. Mata yang ini, ya, mata yang di sini. Atau dia mata air, maun, ya kan? Ya. Ainan fiha tusamma salsabila, ya kan? Mata air kan? Berarti artinya. Ain juga maknanya juga dia matahari. Syams. Jadi lafaznya satu, maknanya banyak. Ini namanya lafzun mushtarak. 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 Yang ketiga, lafzun, lafaznya muta'addid. Makna wahid. Lawannya jadi mustarak, ya. Apa dia? Taro, duf. Lafaznya namanya mutarodif. Mutarodif. Ini apa? Insan sama basyar. Maknanya sama dia. Ini insan hayawan atik, basyar juga hayawan. Yang terakhir, ya. Lafaznya banyak, maknanya apa? Banyak. Ini sebenarnya sih bisa kita pakai contoh yang ini. Yang penting dia disandingkan dengan yang lain aja. Lafzun wahid muta'addid maknahu muta'addid. Nah, ini nanti masuk ke taksim berikutnya. Ini ketika yang ini lafaz wahid makna wahid itu ketika disandingkan dengan yang lain. Misalnya ketika insan disandingkan dengan poros misalkan, ya kan? Kan masing-masing punya makna kan? Ya. Nah, ketika dua hal ini kan berbeda, ketika disandingkan itu nanti menyebabkan adanya nisbah antara kedua. Bentuk hayawan. Nisbah baina al-kulliyaini. Nah, kan dua kuli nih, orang sama insan kuli kan? Iya. Nah, ini yang pertama, yang di atas ini namanya kata musonif ya, namanya tabayun. Tabayun. Nah, cuman tabayun yang di sini itu nanti ada, di sini juga ada yang namanya tabayun juga, cuman nanti beda istilah, beda istilah. Nisbah baina kuliah ini, nisbah antara kuliah ini. Ini nisbah baina apa? Dia nisbah baina makna ke afrod. Nisbah antara makna ke afrod. Kalau ini apa? Nisbah antara makna ke lafaz ke makna. Sekarang dari makna turun ke afrodnya. Dari makna turun ke afrod. Ini ada 4. Yang pertama tasawin, tasawin atau atasawi. Kalau pakai alif lam ya pakai atasawi. Atasawi. Ini kalau udah belajar matematika gampang ini. Kalau pakai diagram ya gini. Ini A, B. Coba insan sama natik misalnya. Jadi insan sama natik itu afrodnya sama. Afrodnya sama. Meskipun maknanya beda loh. Ya kan? Maknanya beda nih. Insan itu artinya hayawan natik. Natik artinya al-mudrik bil quwwah. Mudrik. Main Chelsea tuh. Mudrik bil quwwah. Mudrik. B. Nah, tasawi ini. Tasawi. Karena afrodnya ini sama. Maka bisa kita katakan kullu insan natik. Semua insan natik ya kan? Wa kullu natik insan. Oh, masuk. Apa? Yang berbicara. Bukan berbicara, natik berpikir. Berpotensi berpikir. Dibolak-balik bisa berarti. Ya. Berarti tasawi dibolak-balik. Harus bisa. Jadi ada dobitnya. Dobitnya tasawi coba.
Sebenarnya lebih susah ada ini versi gampang ya. Yang versi lebih susahnya lagi ada pakai muwajahatnya kan. Kullu naim mustaikis itu boleh. Semua yang tidur itu bangun. Balaks. Itu boleh. Karena orang yang tidur pernah bangun, yang bangun juga pernah tidur. Nah, itu tadi silakan cari sendiri. Sekarang yang gampang dulu aja. Jadi kullu natik insan natik. Yang kedua umum wa khusus mutlak. Wa khusus mutlak. Oke. Ini ya gini. Ada yang lebih umum, ada yang lebih khusus gitu loh. Umum si A, ini lebih khusus yang B. Tahu nggak? Si A ini misalkan hayawan. Si B ini misalnya insan. Hayawan insan hayawan. Maka kalau kayak gini, ya satunya pakai kullu, yang lebih khusus pakai kullu insan olehnya ba'du hayawan insan. Nggak bisa pakai kullu, kan kullu ya kan. Kalau ini yang satunya kullu hanya ba'du karena ada hayawan yang bukan insan kan. Hayawan yang bukan insan itu banyak. Hayawan. Iya, kamu hayawan berarti. Iya, kita semua hayawan. Iya. Benar. Hayawan. Umum, Aku tak terima dibilang hayawan. Hayawan dong. kan tadi dibilang sama apa? Hayawan itu jism, nami, hassas. Nami dibaca indra. Nami Tumbuh. Nami dibaca indra. Jism itu punya jasa. Jism itu apa? Tersusun dari jauhar yang banyak. Jauhar itu apa sih? Komponen terkecil. Atom. Jadi, serah di satu tafsir apa? Aba. Karena kalau menurut Mu'tazilah kita tuh nggak ada komponen terkecil. Jadi ketika di zoom nggak ada isinya. Kalau Mu'tazilah. Kalau Ahlu Sunnah, udah kita itu ada komponen terkecil kita. Itu pembahasan makulat. Kalau umum khusus wajhi. Nah, ini mutlak, ini wajhi. Jadi yang salah satu lebih gede, lebih umum. Kayak gini bentuknya. Jadi mereka memiliki keterikatan di salah satu, tapi terpisah di yang lainnya. Yang tengah-tengahnya itu fungsi ya? Fungsi kan X, Y fungsi itu. Ya, Matematika. Iya. orang lah. Nah ini apa contohnya? Fungsi sih. Bait misalkan, rumah. Masih di dalam. A misalkan rumah, sama bayat. Salah, bukan bayat. Abiyat. Apa bedanya abiyat sama bayat? Bayat itu warna putihnya. Kalau abiyat yang berwarna putih. Yang berwarna putih. Nah, kalau bait sama bayat itu nanti hubungannya bukan ini, tapi tabayun yang terakhir. Tapi kalau bait sama abiyat itu artinya yang berwarna putih. Al-mutasif atau yang disifati putih. Yang mukhasus wajib. Maka dia ba'du bait abiyat dan juga ba'du abiyat bait ya kan? Jelas. Ya Allah. Ini apa? Yang terakhir ini tabayun. Kayak gitu. Tabayun ya udah beda sama sekali. Harusnya kita bertabayun. HBB. Kita balik. Namanya apa? Insan sama apa? Faros. Insan sama faid. Tapi sama hayawannya gitu. Apa? Kan sama-sama hayawan. Insan sama Faros. Iya. Tapi afrodnya Insan nggak ada di afrodnya Faros. Oh. Kamu bisa dikatakan Faros nggak? Ada nggak afrodnya Insan yang dikatakan Faros? Faros. Udah. Ada nggak afrod di antara kita nih ada yang nggak dikatakan Faros? Bukan. Ada. Maka mi'yarnya kullu laisa. Kullu insan
laisa 60 cm. farosan. Wa kullu faros laisa insana. Oh, Syarat jadi kuda. Siap. Ada sampai sini. Ini pembahasan yang sangat penting. Silakan di murojaah ya. Iya, pembahasan kuliah. Ini nanti jadi tolak ukur kebenaran qodiyah soalnya. Qodiyah. Karena ada qodiyah kuliah mujabah. Qodiyah kuliah mujabah itu nanti maudhu sama mahmulnya nisbahnya apa? Qodiyah itu. Oh, Ya, kan? ya. Berarti masuk di sini berarti. Qodiyah kuliah mujabah kan kullu apa gitu kan. Kullu apa? Apa? Oh, Kuliah mujabah. PPU Ustaz. Itu nanti ada tolak ukurnya juga, gak bisa sembarang. Kuliah mencapai. Iya. nanti Berarti. Gak bisa kuliah mujabah isinya dua hal yang bertabayun. Nah, apa? Kullu insan faros, gak bisa. Karena insan sama faros tabah. Gak bisa juga. Mana sih kullu nabi rasul? Kullu nabi rasul. Rasul nabi. Bener gak? Rasul Nabi. Kullu nabi rasul. Nabi. Wala aksu. Apa itu Rasul? Rasul. Apa itu Rasul? Nabi? Berarti dia umumnya apa? Nabi sama rasul. Umum khusus mutlak. Karena sebelahnya kullu, sebelahnya batu. Masih ada Udah selesai. Udah on nih. Udah on nih. Saya kan? Oke, kita baca mana yang sebentar? Famu fi mustirokin sebentar. Famu fi mustirokin al-kulliyu halaman 29. Page 29 ya. Ka'asanin waqsuhum juz'iyyu wa awalan lizzati in fi handarat fansibhu aw li ardin idza kharaj aw li ardin aslinya. Cuman di sini karena lidikin nazm karena ini bentuknya nazm jadi harus memperhatikan nazm. Wal kulliyatu khamsatun dunati qas cingsun wa fasun aradun naqul wa khams sudah jelas. Wa awalun saya bila syarat cingsun qoribun au ba'idun au wasat di sini seharusnya enggak ada ba'id, enggak ada wasat. Atau kalau mau ada wasat harusnya pasangannya apa? Ali sama safir. Faslun fi nisbatil alfazi lil ma'ani. Wa nisbatul alfazi lil ma'ani. Ini nisbah antara lafaz ke makna, ya kan? Khamsatu aqsamin bila nuqsani. Tawatu'un tasyabuhun. Itu pembahasan yang pertama ya. Lafzul wahid, makna wahid. Takhalufu ini namanya dari tabayun. Tabayun yang di atas ini. Lafzun muta'addid, makna muta'addid. Ta'addid artinya banyak, lebih dari satu. Takhaluf atau tabayun. Nah, tabayun itu ada dua istilah, istilah yang di atas sama yang di bawah ini. Nah, wal istiraku aksuhut tarodufu. Istiraq itu apa? Mustarok. Taroduf itu tarodif. Nah, pembahasan yang keempat ini gak ada di matan. Jadi harus dicari supaya bisa dibahas. Nah, maka dibahas di yang takhaluf tadi. Ya, takhaluf ini jadi nisbah baina al-kulliyain. Ini itu adalah nisbah antara makna ke afrod. Makna ke afrod. Oke. Walafzu imma talabun aw khabaru wa awalu salah satu zikaru amrun ma astiqla wa aksuhu du'a wa fit tasawi fal dimasun. Walafzu itu lafaz ya, bagian lafaz murakkab ini Mas. Lafaz murakkab. Lafaz murakkab itu ada tolab sama khobar. Di sini maksudnya beliau insya'i sama khobar. Tapi ini tolabi sih. Tolabi, insya'i yang tolabi tolab. Jadi khobar, kalau khobar itu dia disebutkan di tasdikot nanti di bab kodoya, bisa saja coming soon. Nah sekarang yang tolak di sini beliau mendahulukan pembahasan yang tolak dan tolabi. Ya jadi tolak itu ada tiga. Awalun salah satu karu amrun pastilah. Jadi menurut beliau amr itu syaratnya istilah. Istilah itu apa? Istilah itu orang yang memerintah menganggap dirinya tinggi. Menganggap dirinya tinggi. Nanti amrun kepada orang yang rendah. Enggak juga. Dianggap rendah Dia oleh yang menganggap. Jadi ada namanya istilah, ada yang namanya ulu. Kalau ulu itu yang memerintah beneran tinggi, beneran lebih tinggi derajatnya. Kalau istilah itu yang memerintah menganggap dirinya lebih tinggi. Sok tinggi. Itu istilah. Dan menurut muhakkik ya, amr itu tidak disyaratkan ulu dan tidak disyaratkan istilah. Jadi sini beliau mengikuti mazhab yang mensyaratkan istilah.
dalam yang menurut muhakkik ya, muhakkik itu yang sudah meneliti ternyata yang rojih itu ya nggak perlu pakai istilah, nggak perlu ulu juga ya, jadi sesama ini sebenarnya udah dianggap amr ya, cukup. Nah di sini beliau karena menganggap bahwasanya amr itu harus pakai istiqlal, maka ada isim yang lain ya, ketika dibalik namanya doa, wa aksuhu doa, ketika dari bawah ke atas doa, wa fit tasawi ketika sama derajatnya ya, andum ke teman andum itu namanya apa? Iltimasun. Tasawi di sini maksudnya bukan tasawi yang ini ya, tasawi dalam derajat itu. Namanya iltimas wa qaat. Iltimas gimana, Ustaz? Iltimas ketika derajatnya sama, kamu melihat temanmu ngambilin kolam, diambil mengambil mengambil benteng, kolam pena, menaruh benteng, kolam pena apa ya? Kolam diambil. Nah, ingin melihat ini ada apa sih? Rabu ya? Rabu. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad ya, 3 hari. Silakan dimurajaah lagi 3 hari. Karena setelah ini ada faslun fi bayanil kulliyah. Bedanya kul apa? Kulli. Jadi silakan dimurajaah kulli itu apa? Karena ini saya akan ada kulliyah juz'iyah. Jadi teman saya waktu murojaah ini nangis dia. Enggak paham. Jadi jangan nangis ya. Minim demam dikit saya. Sebenarnya ini pembahasan kuliah ini nggak ada di mata sebelahnya, mata di Saduji. Mestinya ada. Misalnya terakhir. Ahad besok kita terakhir tasawurat. Alhamdulillah selesai. Ini udah kuliah skoms ya. Nggak terasa kan? Bagaimana? Tasawurat selesai. Kerasa kan? Kerasa ya. kerasa Coba. Ntar kalau nabrak Ramadan kapan judulnya? Semoga nggak nabrak kan? Lanjut Ramadan. Ramadan harus produktif. Ishab. Lagi? Ada yang tanya kan? Info PDF Info PDF rek. itu boleh lihat ininya Apa? Melihat ya. ini catatan apa? Itu catatan saya pas nggak sama si Usama. Ada yang versi 408. 498 sana.